Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi ini kita dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi syukur kepada Tuhan. Kita akan masuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita puji Tuhan dari buku ND nomor 178 ayat 1. Terima kasih Bapa di sorga buat kasih Tuhan dan seluruh kebaikan-Mu yang senantiasa dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terlebih di pagi ini, di sepanjang malam gelap Engkau telah menyertai kami, dan pagi ini kami boleh bangun dalam kesehatan dan juga dalam syukur kepada Tuhan. Kami hendak bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Berbicara Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini tertulis dari kitab Efesus 2 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dia datang ke dunia ini untuk kembali mempersekutukan kita dengan Allah. Di mana ketika dosa telah datang ke tengah-tengah dunia ini, kita menjadi seteru Allah. Kita menjadi musuh Allah. Kita menjadi orang yang dijauhkan dari segala kemurahan dan kebaikan Allah. Namun syukur kepada Allah yang penuh kasih, Dia datang ke dunia ini dalam Kristus Yesus untuk memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Untuk memberikan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, kedatangan Yesus mau menyatakan kasih Allah kepada kita. Kasih Allah yang telah mendekatkan kita kepadanya. Dulu kita jauh karena dosa. Tetapi di dalam Kristus Yesus, oleh darah Kristus Yesus, kita sudah menjadi dekat. Dulu kita adalah seteru Allah. Namun di dalam Kristus, kita telah menjadi anak-anak Allah. Dulu hidup kita penuh dengan kegelapan. Namun di dalam Kristus, hidup kita adalah hidup yang penuh terang. Karena dosa, upah kita adalah maut dan kematian. Namun di dalam darah Kristus, upah kita adalah kehidupan yang kekal. Karena itu melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dan diselamatkan di dalam Kristus Yesus, kita harus hidup di dalam pendamaian itu. Kita harus hidup di dalam keselamatan itu. Kita harus menabur pendamaian. Kita harus menabur kasih Allah. Kita harus menabur kebaikan Allah. Sehingga setiap orang yang merasakan kasih, pendamaian, dan juga perbuatan baik Allah, itu juga mendapatkan kehidupan yang sudah Tuhan Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu kita dipanggil untuk memberitakannya. Agar pendamaian itu sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Ketika kita mau berdamai dengan diri kita. Kita mau berdamai dengan sesama kita. Itu adalah bukti bahwa kita sudah berdamai dengan Allah. Apakah yang harus kita nyatakan bahwa kita sudah diselamatkan?
yang pasti kita tidak lagi akan memberikan hidup kita kepada dosa yang mendatangkan maut, yang mendatangkan kehancuran, yang mendatangkan kematian kekal. Tapi sebagai orang yang diselamatkan, kita akan hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam damai sejahtera-Nya, hidup di dalam segala kemurahan dan kebaikan-Nya. Sehingga sebagai anak-anak Allah, kita sungguh menjadi pewaris kerajaan Allah. Kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal yang sudah Dia sediakan bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Biarlah Kristus yang sudah datang ke dunia ini, yang sudah mendekatkan kita kepada Allah, yang sudah memberikan kehidupan baru kepada kita, sungguh-sungguh agung di dalam hidup kita. Kita akan menyatakan kehendak-Nya lewat kata, karya, dan persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang agung di dalam Kristus Yesus. Kami yang dulu jauh, kini telah dekat. Kami yang dulu mendapat upah kematian, tetapi kini di dalam Kristus kami mendapat kehidupan. Sungguh Tuhan, kasih-Mu tak terhingga, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan. Tolong kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu agar Engkau yang berkati kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, di dalam pemulihan, di rumah sakit atau di rumah. Engkau melawat, menguatkan, dan memberikan kesembuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Begitu juga buat jemaat di dalam pergumulan, beban berat, di dalam tekanan. Biarlah Tuhan yang menopang dan menguatkan, sehingga mereka juga boleh merasakan kekuatan Tuhan dalam hidup mereka, dan mereka mau berserah kepada. Kami serahkan hidup kami Bapa hanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang berkati. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini, esok, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.